Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ramadan dengan NIM 19.24161. Di sini saya akan membahas tentang sejarah hukum ketenagakerjaan. Sejarahnya itu dari masa kerajaan. Pada masa kerajaan, ketika Indonesia mulai berdiri suatu kerajaan, maka hubungan kerja berdasarkan perbudakan seperti saat kerajaan Hindia Belanda, terdapat suatu sistem pengkastaan di mana kasta yang pertama adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Arya, yang mana kasta paling rendah, Sudra dan Arya, yang nantinya menjadi budak dari kasta-kasta lainnya. Kemudian sejarah dari masa penjajahan. Yang pertama itu pada masa Belanda. Pada masa Belanda ini, perbudakan semakin kecil dan tidak berperi kemanusiaan. Benar-benar kasus yang sangat meningkat. Jadi ada 3 zaman di masa Belanda ini. Yang pertama ada zaman perbudakan. Definisi perbudakan merupakan setiap budak dipaksa untuk bekerja dan tidak mempunyai hak untuk berpendapat untuk memilih pekerjaannya, meliputi di mana tempatnya bekerja, dengan siapa dia bekerja, dan bagaimana ia akan bekerja. Yang kedua ada zaman rodi atau kerja paksa. Itu merupakan kerja paksa yang dilakukan rakyat untuk kepentingan pihak penguasa tanpa pemberian upah. Yang ketiga ada zaman puanal sanksi, adalah sebuah sanksi hukuman, pukulan, dan kurungan badan yang dijalankan oleh kolonial Belanda yang berlaku di Suriname dan Hindia Belanda. Kemudian masa penjajahan Jepang. Zaman Jepang ini ada namanya Jepang, ini ada namanya Romusa. Ya, seperti yang kita tahu dari kita belajar sejarah bahwa Romusa itu atau kerja paksa untuk kepentingan suatu kerajaan atau kelompok untuk pembangunan apa yang diinginkan penguasa. Jadi Jepang ini dulunya berkedok untuk agar Indonesia lebih cepat merdeka, tetapi bagaimana Jepang itu menghapusi atau membohongi rakyat Indonesia. Kemudian ada masa setelah penjajahan. Yang pertama ada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini ada pada Soekarno melalui peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah pemburuan di Indonesia dengan nama Kementerian Pemburuan. Pada masa Soekarno, inilah undang-undang yang ditetapkan
ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja Buruh, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Pemburuan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Pemburuan antara Serikat Buruh dan Majikan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang tujuan Konvensi Organisasi Pemburuan Internasional, dan Permenaker Nomor 90 Tahun 1955 tentang Pendaftaran Serikat. Pada masa pemerintahan Soekarno, masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini kondisi pemburuan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh tentara, antara lain dengan dibentuknya Dewan Perusahaan di perusahaan-perusahaan yang diambil alih dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi. Untuk mencegah meningkatnya pengambilan alih perusahaan Belanda oleh buruh, gerak politis dan ekonomis buruh juga ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 tentang pencegahan pemogokan dan atau penutupan di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital. Selanjutnya dalam Orde Baru ini di eranya Pak Soeharto. Maaf agak ngeblank karena udah di era Orde Baru ini ada hubungan pemburuan Pancasila atau HPP. Hubungan perubahan Pancasila adalah hubungan di antara para pihak yang berkaitan dengan proses produksi, baik mengenai barang maupun jasa yang dilandasi atas nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari keseluruhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian hubungan industrial Pancasila ini sebenarnya pergantian nama dari hubungan perburuan Pancasila. Kenapa diganti? Karena hubungan perburuan yang merupakan terjemahan dari labor relation pada permulaan perkembangannya hanya membahas hubungan antara buruh dan majikan saja. Tetapi hubungan industrial Pancasila ini menghendaki agar para pihak yang terlibat di dalamnya melakukan suatu tindakan apapun harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Atau jelasnya hubungan industrial Pancasila adalah hubungan industri yang dijiwai oleh kelima sila Pancasila. Jadi begitu Orde Baru. Selanjutnya di era reformasi. Era reformasi ini yang pertama dari Pak Habibie, ya, itu Pak Habibie pada 5 Juni ini dikeluarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan. Kemudian Pak Habibie juga mencabut Undang-Undang nomor 25 tahun 97. Selanjutnya masih era reformasi dari Bapak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Bapak Gus Dur
ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Ya, selanjutnya masih era reformasi di era Ibu Megawati. Ibu Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu kemudian di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Di masa pemerintahan Pak SBY ini sejak tahun 2004 tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan. Apa itu? Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya tingkat ini dapat diikuti oleh sebagian besar Indonesia karena tingkat korup yang sudah terlanjur tinggi di era Pak SBY. Kemudian di eranya sekarang ini Pak Jokowi itu ada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM. Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan usaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah. Itu maksudnya lebih mudah nanti mengurus tanah dan persyaratan investasi. Kemudian ada ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM. Jadi di mana sebelumnya UMKM itu belum dapat kemudahan serta perlindungan, maka di sekarang kemudahan dan perlindungan dijamin di Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law. Walaupun ya sekarang ini Omnibus Law ada sebagian orang yang pro dan kontra, ya itulah. Kemudian selanjutnya ada kemudahan berusaha. Ini sangat bagus untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian ada dukungan riset dan inovasi. Selanjutnya administrasi pemerintahan. Kemudian ada pengenaan sanksi. Ini maksudnya adalah pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kemudian ada pengendalian lahan agar pengendalian lahan ini agar seimbang, agar tidak terus-terusan untuk jatuh atau bisa berkomitmen. Kemudian ada kemudahan proyek pemerintah ini agar proyek-proyek dari pemerintah itu bisa berjalan lancar, seperti ini. Contohnya mau berpindahnya ibu kota Indonesia di Kalimantan Tengah. Kemudian ada kawasan ekonomi. Ya begitu sepertinya sejarah yang saya rangkum di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.